lost in the way you move, the way you feel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Pendowo. Saya Aisyah Zahra Ramadhani. Saya Dewi Intan. Saya Hairunisa. Saya Dela Fitria. Kami dari kelompok 5 kelas 10 RPL 3. Tujuan kami membuat video ini yaitu untuk menjalankan tugas P5, yaitu budaya positif di lingkungan sekolah SMK Negeri 3 Banjar yang melibatkan guru-guru SMK Negeri 3 Banjar untuk diwawancarai. Yuk simak videonya berikut ini. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menumbuhkan budaya organisasi yang positif di lingkungan sekolah? Untuk menumbuhkan, setiap siswa memiliki potensi bisa sama bisa berbeda dalam mengikuti organisasi. Di situ kita bisa lihat minat dan bakat. Sekolah itu banyak organisasinya dan tidak bisa setiap siswa itu mengambil semua yang organisasi yang ada di sekolah. Ya, boleh ngambil satu organisasi, boleh dua, tapi kalau kalau banyak nggak bisa, karena waktunya nggak akan cukup gitu. Nah, untuk pemilihan organisasi itu sendiri bisa dilihat dari diri masing-masing, minat bakatnya mau kemana. Saya suka pramuka, silakan. Saya suka olahraga, silakan. Saya suka misalkan keagamaan, silakan. Itu tergantung dari minat bakat siswa itu sendiri, potensinya ada di mana, ya, dan bisa menumbuhkan budaya-budaya positif ke depannya. Tuh, ya. Mengapa perlu menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah? Budaya positif itu perlu diterapkan di sekolah itu karena sekolah itu tidak hanya tempat untuk menuntut ilmu, ya, tapi sekolah itu bisa juga sebagai tempat untuk melatih diri, mengembangkan diri, ya. Suatu saat ketika kalian selama 3 tahun di sekolah ini bisa diterapkan di dunia kerja. Contoh, sikap positifnya rajin, itu kalian kembangkan, tumbuh kembangkan, ya. Datang ke sekolah jangan terlambat, karena kan di dunia juga di dunia kerja juga kan nggak boleh terlambat, Harus disiplin. disiplin gitu, ya, disiplin waktu. Ada tugas dari guru segera kerjakan, itu ya. Adakah kesulitan ketika mencoba membangun budaya positif di kelas? Ada pepatah, Allah bisa karena terbiasa, kan gitu. Jadi kalau budaya positif kalian sudah dibiasakan, tidak ada yang sulit. Tapi kalau tidak terbiasa akan menjadi sulit, bahkan menjadi beban. Jadi usahakan, tadi juga di Bapak sebutkan, sekolah itu tidak hanya untuk menuntut ilmu, tapi melatih dan menumbuh kembangkan nilai budaya-budaya positif dari siswa itu sendiri. Ya, lagi. Apakah penting menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah ini? Penting sekali, karena budaya positif di lingkungan sekolah itu terjadi supaya kepribadian semua warga sekolah itu ketika lebih baik. Budaya positif di sekolah itu apa aja? Misalkan kita buat kesepakatan, kalau kita masuk jam 7.30, itu dulu tahun kemarin baru mulai jam 7.30 itu kesepakatan. Kan harusnya jam 7 ya kita masuk itu. Nah, itu disepakati dulu antara pimpinan, kepala sekolah, guru, dan siswa-siswi. Mau nggak masuk itu jam 7.30? Kalau sudah sepakat ya kita sepakati. Nah, terus guru sebagai pengontrol, kalau ada siswa-siswi yang 7.30 lebih itu masih di luar atau masih masuk, otomatis kan bapak ibu pasti guru, ya. Dan teguran itu jangan sampai kalian menjadi menjadi sebel
atau menjadi benci atau menjadi marah. Justru teguran itu sebagai warning atau pengingat supaya jangan sampai terulang lagi kebiasaan. Apa konsep budaya positif yang berpihak kepada murid? Untuk berpihak tidak ada keberpihakan sih sebenarnya. Jadi sama-sama saling bertanggung jawab, sama-sama bisa mengerjakan. Jadi kalau kenapa harus sama-sama ya, tadi disepakati dulu. Misalkan nih di kelas kesepakati dulu antara kelas 10 RPL 3 dengan wali kelas. Mau bagaimana nih kelas 10 RPL 3? Siapa yang piket hari Senin, piket hari Selasa, piket hari Rabu, dan semua bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas piketnya. Seperti itu. Terus misalkan ada uang kas, disepakati jangan sampai cek wali kelas, kata wali kelas uang kasnya 10.000 seminggu. Ada yang nggak mau, silakan disepakati mau berapa per minggu, atau mau nggak ada uang kas juga ya silakan. Tetapi resikonya kalau ada apa-apa berarti kita harus urunan ya. Nah, tapi kalau menjaga uang kas itu, ada uang kas itu kalau ada misalkan ada teman kita yang sakit, kita bisa jenguk. Nah, kita jenguk kan ya minimal untuk meringankan atau menyenangkan yang kita jenguk, kita bawa apa, makanan lah, bawa minuman atau apa ya. Kita saling, jadi tidak ada keberpihakan sebenarnya, tinggal disepakati aja mau aturan mainnya seperti apa antara siswa, guru, warga sekolah. Identiknya kalau misalkan dilihat dari kasat mata ya, kita merubah kelihatan pola pembelajaran yang lebih baik. Kalau misalkan dilihatnya dari tingkah laku, berarti adanya perubahan tingkah laku baik siswa gurunya. Karena memang dua hal itu tidak bisa lepas, harus saling mendukung berkaitan supaya budaya kita di sekolah harus diawali dari individu dulu. Ada kesadaran dari tiap masing-masing individu, siswa ataupun gurunya. Ketika sudah ada kesadaran untuk membangun sesuatu yang baik dengan tujuan sama, ya sudah akan menciptanya timbul kebersamaan dalam hal yang pertama ya dalam proses pembelajaran adalah proses ada interaktif dalam proses pembelajaran. Itu salah satu bentuk budaya yang ada di kelas. Kemudian yang kedua, dalam pergaulan dengan sesama siswa ya, mungkin harus ada saling rasa menghormati dan saling empati ya terhadap setiap orang. Setiap orang itu berbeda, yang harus ditunjukkan adalah kebersamaan dan perbedaan. Kemudian anak kalian satu dari sisi usia lebih muda